Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang asuhan keperawatan gawat darurat selama kami dinas di ruangan ICU Rumah Sakit Yunus. Jadi di sini kami mendapatkan pasien kelolaan bernama Nona F dengan diagnosa medis Myasthenia gravis. Jadi Myasthenia gravis sendiri adalah suatu kondisi kelainan autoimun yang ditandai dengan kelemahan otot dan dihubungkan dengan adanya antibodi yang menyerang sel asetilkolin. Sedangkan untuk perjalanan penyakitnya sendiri, autoimun ini dia menyerang sel tubuh. Dari hasil menyerang sel tubuh tadi, dia menyebabkan kelemahan ekstremitas termasuk kelemahan otot pernafasan, sehingga menyebabkan pasien tidak bisa melakukan respon batuk dan terjadilah penumpukan sekret, sehingga masalah keperawatan yang timbul di sini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, untuk pengkajian primer yang kami lakukan kepada pasien kelolaan kami, RW-nya di sini pasien sudah terpasang ETT, lalu terdapat penumpukan sekret pada ETT pasien. Lalu untuk yang B atau breathing, RR-nya hanya 14 kali. Bunyi nafas yang sudah kami kaji itu bunyi nafasnya ronki. Pasien terpasang ventilator dan nafas pasien dangkal. Kemudian yang C atau circulation, turgor kulit pasien pucat, tidak ada cyanosis yang kami temukan. Untuk tekanan darahnya 142/82, nadinya 110 kali per menit, suhu 37,1 dan SpO2 97%. Sedangkan untuk disability, tingkat kesadaran support dengan GCS 6, E3, M3, dan V tidak terkaji. Ukuran pupil isokor 2. Sedangkan untuk data sekundernya, di sini kami melakukan pengkajian dan yang kami dapatkan dari data secara umum yaitu pasien mengalami kelemahan otot dengan tingkat kekuatan ototnya yaitu hanya 2. Nah, jadi dari beberapa masalah keperawatan, di sini kami mengambil masalah keperawatan prioritas yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan adanya sekresi yang tertahan yang ditandai dengan penumpukan sekret pada ETT pasien. Nah, untuk intervensi yang kami lakukan yaitu ada 2. Yang pertama, kami melakukan pemantauan respirasi. Di situ kami melakukan observasi dan terapeutik kepada pasien. Untuk yang kedua yaitu kami melakukan penghisapan jalan nafas. Di situ kami melakukan observasi dan terapeutik suction. Lalu kemudian untuk implementasi yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan penghisapan jalan nafas. Di situ kami melakukan observasi dan terapeutik suction. Lalu kemudian untuk implementasi yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas pasien. Yang kedua, kami melakukan monitor adanya sumbatan jalan nafas pasien. Yang ketiga, kami memonitor saturasi pasien. Yang keempat, kami memberikan atau mengatur posisi pasien dengan posisi semi fowler. Dan yang keempat, kami melakukan suction di area ETT pasien. Untuk swabnya,
setelah kami lakukan intervensi yang sudah saya sebutkan tadi, pasien jalan nafas terlihat bersih, suara nafas ronki sudah berkurang, dan saturasi baik, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa masalah keperawatan itu teratasi sebagian. Lalu kemudian kami operkan dari shift 1 ke shift yang lainnya untuk terus melanjutkan intervensi yang sudah kami lakukan. Biasanya dari shift ke shift kami melakukan suction, sehingga kami mempertahankan kepatenan jalan nafas pasien. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami tentang asuhan keperawatan dengan Nona F dengan diagnosa medis miastenia gravis dengan masalah prioritas utama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis kasus dari jurnal yang sudah kami temui. Jurnal yang sudah kami temui itu mendapatkan 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Nah, kami menganalisis jurnal internasional dengan judul Guidance for the Management of Myasthenia Gravis (MG) and Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS) during the COVID-19 pandemic. Untuk penulisnya itu adalah S. Jacob et al. Dengan tema jurnal ini atau judulnya itu Panduan Penanganan Myasthenia Gravis (MG) dan Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS) selama pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitian dari jurnal internasional ini adalah sebagai rekomendasi memberikan kejelasan dan panduan untuk penanganan myasthenia gravis (MG) selama pandemi COVID-19. Untuk metode penelitiannya itu adalah peneliti tidak menjelaskan adanya metode penelitian di dalam jurnal. Nah, di sini ada analisis jurnal. Problem atau masalah di jurnal internasional ini adalah untuk memberikan kejelasan dan panduan untuk penanganan myasthenia gravis (MG) dan LEMS selama pandemi COVID-19. Aplikasi hasil penelitian di Indonesia. Jadi dari hasil penelitian jurnal internasional ini dapat diaplikasikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan temuan terbaru tentang manajemen pasien dengan myasthenia gravis pada saat pandemi COVID-19. Jadi di Indonesia ini untuk jurnal internasional ini bisa diaplikasikan selama pandemi COVID-19 ini. Untuk kasus ini berdasarkan hasil laporan kasus yang kami angkat pada Nona F di ruang ICU M. Yunus Bengkulu didapatkan pasien mengalami myasthenia gravis. Untuk jurnal ini dengan judul Panduan Penanganan Myasthenia Gravis (MG) dan Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS) selama pandemi COVID-19-19. Jadi kasus dan jurnal ini berkaitan. Kami mengangkat kasus dengan judul myasthenia gravis dan jurnal kami ini berkaitan dengan judul myasthenia gravis. Untuk hasil penelitian, dalam jurnal ini peneliti tidak menjelaskan hasil penelitian, namun menjelaskan tentang manajemen teori dari kedua jurnal nasional yang sudah kami dapat, yaitu jurnal pendukung kami, yaitu jurnal pertama itu berjudul Tata Laksana ICU Krisis Myasthenia pada Pasien Tuberkulosis Paru dengan Penyulit Ventilator Associated Pneumonia. Dan jurnal kedua itu dengan judul Infeksi COVID-19 pada Pasien Myasthenia Gravis. Jadi dari kedua jurnal nasional ini didapatkan hasil penelitian kedua jurnal tersebut membahas tentang bagaimana manajemen myasthenia gravis dalam keadaan COVID-19. Saran penelitian untuk masukan terhadap jurnal internasional ini, peneliti harus lebih memperbanyak tentang penyakit myasthenia gravis dan memperbanyak penelitian dari para peneliti lainnya agar memperkuat jurnal yang sudah ada dan jurnal yang telah dibuat lebih baik menggunakan bahasa dan kata yang lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari analisis jurnal yang sudah kami dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.